Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaifa halukum anak-anakku semua siswa kelas 5B rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini di pembelajaran PJOK kita masih dalam KD 3.8 tentang renang gaya dada atau gaya katak. Dalam gerak dasar gaya dada itu terdiri dari gerak meluncur, gerakan kaki, posisi tubuh, gerakan lengan, dan juga pengambilan napas ya. Posisi tubuhnya ya, terlungkup ya, kemudian gerakan meluncur, kemudian pengambilan nafas, gerakan kaki harus bagaimana, dan juga gerakan lengan ya. Nah, gerak yang paling mudah ya kita tandai adalah dalam gerakan lengan dan juga gerakan kaki ya yang menyerupai gerakan katak. Maka gaya dada ini sering juga disebut dengan gaya katak. Kemudian di pertemuan terakhir ini di KD 3.8 yang part 3 kita akan mempelajari kombinasi dan koordinasi renang gaya dada. Baik, kombinasi renang gaya dada ya. Kombinasi atau gabungan gerak dalam renang gaya dada. Yang pertama adalah tekuk salah satu kaki di tembok, julurkan ke depan, posisi telapak tangan rapat. Nah, ini awalan ya. Ambil napas dengan mulut, masukkan kepala ke air, yang posisi 3, diikuti dengan dorongan kaki. Ya, supaya apa? Supaya meluncur dengan kuat. Nah, ya. Kemudian setelah meluncur, ya, lakukan kombinasi gerakan meluncur dan gerakan kaki, sehingga saat meluncur ikuti dengan gerakan kaki. Yang ini seperti katak ya. Ya, gerakannya harus seirama. Setelah gerakan meluncur mulai melambat, gerakan lengan dengan membuka tangan keluar. Nah, setelah meluncur diikuti dengan gerakan kaki. Setelah mulai melambat, kemudian diikuti gerakan lengan. Nah, kemudian diikuti gerakan yang kombinasi yang sama ya, yaitu gerakan kaki dan tangan. Dorong air menggunakan dua tangan dengan kuat. Angkat kepala ke permukaan air dan ambil napas melalui mulut. Nah, ini koordinasinya di sini ya. Gerakan kaki, gerakan tangan ya, dan seterusnya. Baik. Kemudian tekuk kaki dari lutut dan lakukan gerakan menendang ke samping. Nah, kemudian diluruskan ke belakang. Lengan ditarik selebar bahu atau setengah lingkaran. Nah, ini. Lengan ditarik selebar bahu atau setengah lingkaran, kurang lebih 90 derajat. Masukkan kepala ke air. Kombinasikan gerakan kaki dan lengan dengan menekuk tangan ke bawah dada. Nah, sebagaimana digambar ya. Di posisi tangannya. Kombinasikan gerakan kaki dan lengan. Rapatkan kedua pangkal paha dan luruskan. Nah, dorong tangan ke depan. Posisi telapak tangan berhadapan. Nah, lalu luruskan tungkai dan lengan seperti gerakan meluncur. Ulangi gerakan tersebut secara urut dan berulang-ulang. Lakukan gerakan ini dengan jarak 5-10 meter. Saat mengakhiri gerakan renang gaya dada, lakukan seperti gerakan pada gambar di bawah ini. Nah, setelah selesai, ya, kemudian sentuh tembok gitu ya misalnya. Setelah melakukan awalan meluncur, lakukan gerakan gerak dada. Setelah hendak sampai di tembok, misalnya di kolam renang ya, maka lakukan gerakan seperti di gambar ini ya. Nah, kemudian koordinasi. Koordinasi dalam renang gaya dada ada dua di sini ya, saya sebutkan. Ada koordinasi gerakan tangan dan pernapasan dan koordinasi gerakan kaki dan pernapasan ya. Pernapasannya gimana? Itu saat kepala diangkat ya. Baik. Yang pertama adalah gerakan tangan dan pernapasan. Gerakan dapat dilakukan dengan meluncur terlebih dahulu, kemudian kedua tangan diayunkan untuk mendorong tubuh ya, diayun di air ya. Dorongan dilakukan dengan kuat agar kepala dapat terangkat. Jadi saat di air ya, dorong ke atas supaya kalian bisa menghirup udara. Nah, menghirup udara kapan? Ya saat kepala terangkat ke atas dan kalian mengambil udara dengan mulut. Nah, kemudian saat di air itu dikeluarkan dari hidung secara pelan-pelan. Sama untuk gerakan kaki ya. Saat meluncur kaki diluruskan ke belakang, kemudian kaki ditekuk dan didorong ke samping untuk menekan air ya. Nah, lalu apa? Saat melakukan dorongan kaki diayunkan dengan kuat. Nah, saat kepala di permukaan ambil nafas dengan mulut. Nah, sama ya kurang lebih ya dengan gerakan
gerakan tangan dan pernapasan. Jika mungkin tugas dari kalian adalah melihat video, cari video di YouTube ya, teknik teknik gerakan gaya dada. Nah, kemudian presentasikan ya dengan menceritakan ke Ustadz Afif apa yang kalian lihat dari video tersebut. Nah, jadi misalkan ceritakan ya bagaimana tuh gaya dada yang benar. Nah, ceritakan teknik gaya dada ini dengan bahasa kalian sendiri ya. Ceritakan dengan maksimal 5 menit ya. Ceritakan dengan bahasa kalian, lalu share, kumpulkan di grup Telegram ya. Demikian dari Ustadz Afif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.